Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib Masjid As-Sunnah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan malam hari ini kembali kita mempelajari fikih nikah pada bab talak dari kitab Bulughil Maram, yang insyaallah kita akan mengkaji hadis yang kedua dari bab at-talaq ini, yaitu hadis Abdullah ibn Umar. Hadis ini merupakan pokok dalil bagi ketentuan syariat tentang talak bid'ah dan talak sunnah, atau dalam istilah yang lain nanti talak bid'i dan talak sunni. At-talaq al-bid'i wat-talaq as-sunni. Jadi talak yang sesuai sunnah dan talak yang tidak sesuai sunnah. Apa yang dimaksud dengan talak sesuai sunnah dan talak yang tidak sesuai dengan sunnah? Jadi talak yang tidak sesuai dengan sunnah yaitu talak bid'i ini, talak bid'ah. Dia adalah talak yang dijatuhkan pada waktu atau masa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dilarang menjatuhkan talak pada istri yang telah dia gauli pada saat istri sedang haid dan pada saat setelah melakukan hubungan badan, pada saat suci tapi telah melakukan hubungan badan dengan istri, tidak boleh dijatuhkan talak pada saat itu. Maka dua waktu ini, apabila seorang muslim menjatuhkan talak pada dua waktu ini, talaknya itu dihukumi sebagai talak bid'i namanya, yang hukumnya itu haram untuk menjatuhkan talak pada waktu tersebut. Adapun talak sunni atau talak sunnah, dia adalah talak yang dijatuhkan dan oleh syariat itu tidak dianggap berdosa, nanti tidak melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan diperbolehkan oleh syariat menjatuhkan talak pada waktu tersebut, yaitu ketika seorang muslim menjatuhkan talak pada istrinya di saat istrinya suci dari haid sebelum dia melakukan hubungan badan. Nah, dasar dalilnya adalah hadis Abdullah ibn Umar ini. Nah, nanti para ulama berbeda pendapat tentang status talak bid'i atau talak bid'ah ini apabila dia diucapkan oleh seorang muslim kepada seorang istri. Apakah talak tersebut itu dianggap telah jatuh atau dianggap tidak sah? Karena kan secara penamaannya bid'ah, yang namanya bid'ah itu nggak diterima sama Allah gitu loh. Kalau dinamakan bid'ah dia tidak diterima oleh Allah, asumsinya kan tidak sah. Jadi ketika dijatuhkan talak pada masa haid gitu, dia melanggar ketentuan Allah. Nah, sekarang status talaknya apakah dianggap telah jatuh sehingga hilang jatah, habis satu jatah menjatuhkan talaknya yang Allah berikan bagi para suami kan 3 kesempatan. Jadi ketika dia dijatuhkan pada masa istri itu sedang haid, apakah talaknya dianggap sah dan dianggap jatuh dan orangnya berdosa, atau orangnya berdosa dan talaknya tidak sah sehingga tidak dianggap itu talaknya. Nah, berikut ini kita baca hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar annahu talaqa imra'atahu wa hiya haid. Abdullah ibn Umar mentalak istrinya
saat istrinya sedang haid. Fi ahdi Rasulillah, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala Umaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Kemudian Umar, ayahnya Abdullah bin Umar ini menanyakan perihal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang talak yang telah dijatuhkan oleh putranya tersebut terhadap istrinya ketika istrinya sedang haid. Faqal, maka kata Nabi, murhu falyuraji'ha, perintahkan dirinya, falyuraji'ha, untuk merujuk istrinya. Sampai di sini ketika Nabi memerintahkan Umar bin Khattab menyampaikan kepada putranya agar putranya itu, yaitu Abdullah bin Umar, merujuk istrinya, maka yang nampak di sini Nabi menganggap ini udah jatuh, gitu loh. Meskipun diucapkan pada saat istrinya haid, tetapi talak tersebut dilarang oleh Allah untuk dijatuhkan pada saat istri sedang haid. Nah, kalau itu terjadi, apakah dianggap atau tidak? Hadis ini menunjukkan itu dianggap. Artinya sudah jatuh satu talak, gitu. Karena Nabi memerintahkan falyuraji'ha, hendaknya dia rujuk. Tsummal yumsikha hatta tathura. Kemudian ia pertahankan, jadi istrinya itu ia pertahankan status pernikahan sampai istrinya suci. Ketika sudah suci, tsumma tahid, masuk kepada masa haid yang selanjutnya, tsumma tathur, baru kemudian masuk pada masa suci yang kedua, tsumma insya'a amsaka ba'du wa insya'a talaqa qabla an yamassa. Kalau dia memang berkeinginan untuk mentalaknya, maka talaklah pada saat itu. Jika tidak, pertahankan istrinya, amsaka ba'du, dia pertahankan istrinya kalau dia hendak, wa insya'a talaqa, kalau dia mau jatuhkan talak qabla an yamassa, sebelum dia menyetubuhi istrinya. Jadi begitu selesai haidnya untuk yang kedua dan kemudian dia sudah suci, sebelum melakukan hubungan badan, kalau memang benar-benar mau mentalak, jatuhkan di situ. Fatilkal iddah, demikianlah iddah allati amarallahu an tutallaqa lahan nisa. Demikianlah iddah yang diperintahkan oleh Allah agar para wanita itu dijatuhkan talak terhadap mereka. Al hadits muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, murhu falyuraji'ha, perintahkan agar ia merujuknya, merujuk istrinya. Tsummal yutalliqha tahiran aw hamila, kemudian silahkan dia menjatuhkan talaknya pada saat suci dari haid, aw hamila, atau pada saat dia hamil. Jadi seorang suami tadi, kesempatan talak sunninya, talak sunnahnya itu yang tidak dikenakan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika istri selesai dari haid, kemudian masuk masa suci, sebelum melakukan persetubuhan. Kalau mau mentalak, jatuhkan di situ. Tapi apabila sudah melakukan hubungan badan di masa suci, tidak boleh setelah berhubungan badan langsung menjatuhkan talak, nggak boleh. Tunggu sampai apa? Tunggu sampai nampak tanda-tanda kehamilan dan positif hamil, kalau mau menjatuhkan talak pada saat hamil. Sehingga nanti masa iddahnya itu sampai istri tersebut melahirkan putra hasil hubungan badan dengan suaminya tersebut. Jadi di riwayat Imam Muslim ini, talak sunni yang satunya lagi, gitu kan. Jadi talak yang dianggap sunnah pada masa suci sebelum melakukan hubungan badan. Kalau sudah melakukan hubungan badan, tidak boleh dijatuhkan talak sebelum terlihat tanda-tanda kehamilan. Wa fi riwayatin ukhra, nah dalam riwayat Imam Bukhari, wa husibat tatliqah,
dianggap satu talak. Nah, sekarang permasalahannya di sini husibat itu sighah dalam bahasa Arab itu sighahnya itu sighah mabni lil maf'ul, dianggap. Nah, yang menganggap siapa? Kalau yang menganggap itu adalah Rasulullah, maka ini sudah menjadi hujjah. Tapi kalau yang menganggap itu adalah Abdullah ibn Umar, maka ini ijtihadnya Abdullah bin Umar ketika dikatakan wahusibat. Oleh sebab itu nanti kita perlu merujuk kepada riwayatnya Imam Al-Bukhari dari referensi primernya, yaitu dari Sahih Bukharinya langsung. Nanti sebentar lagi akan kita baca riwayat tersebut. Wa fi riwayatin li Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, qala Ibnu Umar, Abdullah ibn Umar mengatakan kepada seorang tabi'in yang dia juga mentalak istrinya, amma anta talaqtaha wahidatan aw ithnataini fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarani an uraji'aha thumma umsikaha hatta tahidu haidatan ukhra thumma umhilaha hatta tathura thumma utalliqha qabla an amassaha wa amma anta talaqtaha thalathan faqad asaita rabbaka fima amaraka bihi min talaqi imra'atik. Anda mentalaknya itu satu atau dua, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu memerintahkan diriku untuk merujuk istriku, kemudian aku tahan pernikahan kami, tahan dirinya untuk tidak mentalaknya sampai dia haid untuk yang kedua kalinya, haidatan ukhra. Summa umhilaha, kemudian aku biarkan dirinya hatta tathura, aku biarkan berlalu masa haid itu sampai dia suci untuk kedua kalinya. Summa utalliqha qabla an amassaha, baru kemudian aku talak dia sebelum aku menyentuh dirinya, yaitu melakukan hubungan badan dengan dirinya. Wa amma anta, adapun engkau, talaqtaha salasan, Anda mentalaknya 3, faqad asaita rabbak, Anda telah bermaksiat kepada Tuhan Anda. Itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menjatuhkan talak 3 sekaligus gitu. Fima amaraka bihi min talaqi imra'atika, terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menjatuhkan talak kepada istrinya, yaitu apa yang Allah kalamkan dalam Al-Qur'an, at-talaqu marratan, jadi 2 kali. Jadi jatuhkan itu 1, hilang jatahnya, kalau mau jatuhkan lagi, hilang jatahnya 2, jatuhkan yang ketiga, maka tidak ada tidak ada kesempatan untuk rujuk lagi sampai menikah, si istrinya ini menikah dengan laki-laki yang lain. Nanti permasalahan talak 3 ini akan dibahas pada hadis yang ketiga nanti, insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lainnya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, qala Abdullah ibn Umar mengatakan, faraddaha alayya, Rasulullah mengembalikan istriku itu kepadaku, walam yaraha syai'a, dan Rasulullah tidak menganggapnya apapun, artinya tidak dianggap jatuh talak. Ini beda nih, riwayat yang ini beda, yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan wa fi riwayatin ukhra, di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam naskah ini tidak menunjukkan di mana sumber referensinya gitu. Tapi Allah Ta'ala alam, mungkin kalau antum punya Bulughul Maram yang lain disebutkan nggak itu di naskahnya. Naskah yang saya miliki ini tidak disebutkan, siapa tahu ada perbedaan naskah. Jadi penyalin Bulughul Maram ini kan banyak, antara penerbit satu dengan penerbit yang satu, ada yang melakukan tahqiq, ada yang tidak melakukan tahqiq. Ada nanti yang melakukan tahqiq dengan melihat syarahnya gitu kan. Yang ada di naskah saya tidak disebutkan gitu loh. Riwayatin ukhra itu riwayatnya siapa? Apakah Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi atau Nasa'i yang menyatakan
Rasulullah mengembalikan istrinya, faraddaha alayya, kepada Abdullah bin Umar, walam yaraha syai'a, dan Rasulullah tidak menganggapnya apapun. Artinya tidak dianggap jatuh talaknya. Waqal, dan Rasulullah mengatakan kepada Abdullah bin Umar, idza tahurat, kalau dia sudah suci, falyutalliq au liyumsik, silahkan kamu talak atau kamu pertahankan pernikahanmu. Nah, ini yang menjadikan adanya perbedaan pandangan tentang talak bid'ah. Apakah dia dianggap sudah jatuh atau tidak? Perkara status talak tersebut itu terlarang secara syariat, itu sudah sepakat. Artinya yang melakukan berdosa. Nah, sekarang ketika itu dilakukan oleh seorang muslim, dia mentalak istrinya pada saat istrinya sedang haid, atau dia mentalak istrinya setelah dia menyetubuhinya, sebelum nampak tanda-tanda kehamilan dia langsung talak, ini namanya habis manis sepah dibuang, kayak gini. Itu talak bid'ah. Ketika ini dilakukan, talaknya itu dianggap sah atau tidak gitu loh. Dianggap telah jatuh talak sehingga habis jatahnya untuk mentalak istri atau tidak gitu. Nah, jumhur ulama, mayoritas ulama menegaskan bahwasanya sudah jatuh ini dan hilang satu jatah, habis satu jatah mentalak bagi seorang suami, sehingga tersisa 2 lagi. Maka manfaatkan benar-benar, jangan sampai terucap lagi untuk kedua kalinya sehingga hilang nanti dan penyesalan akan datang di kemudian hari. Jangan sampai. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terucapkannya kalimat ini terhadap istri-istri yang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keharmonisan dalam rumah tangga kaum muslimin. Nah, jumhur ulama ini melandaskan dalilnya itu terhadap hadis Abdullah ibn Umar dalam riwayat yang muttafaq alaihi. Pada kesempatan ini yang saya dapati dari Sahih Al-Imam Al-Bukhari itu ada 3 jalur. Namun Al-Imam Abu Dawud rahimahullah itu di dalam sunannya menyebutkan ada lebih dari 3 jalur gitu loh. Al-Imam Abu Dawud mengatakan rawa hadzal hadits an Ibnu Umar, Yunus ibn Jubair, wa Anas ibn Sirin, wa Sa'id ibn Jubair, wa Zaid ibn Aslam, wa Abu Zubair, wa Mansur, wa Abi Wa'il, ma'nahum kulluhum, dan juga nanti ada dari Nafi' dan Imam Zuhri. Imam Zuhri, Imam Salim, dan Imam Nafi' an Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah memerintahkan untuk rujuk. Nah, jadi para tabi'in yang meriwayatkan dari Abdullah ibn Umar tadi yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Dawud, pertama Yunus ibnu Jubair, kemudian Anas ibnu Sirin, ini saudaranya Muhammad bin Sirin, kemudian Sa'id ibn Jubair, Zaid ibn Aslam, 4 sudah, Abu Zubair al-Makki, kemudian Mansur, dan Abu Wa'il Syaqiq ibn Salamah, meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Nabi memerintahkan untuk rujuk. Kemudian juga dari riwayatnya Imam Muhammad ibn Muslim ibn Syihab Az-Zuhri dari Abdullah bin Umar, kemudian Salim putranya Abdullah bin Umar, jadi anaknya sendiri, dan kemudian Nafi' maula ibni Umar. Berarti 10 ya. Ada 10 tabi'in. Nah, dari 10 tabi'in ini satu yang membawa riwayatnya berbeda ini tadi ya, yaitu Abu Zubair Al-Makki. Abu Zubair Al-Makki inilah yang meriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar bahwasanya Rasulullah tidak memandang talak yang dijatuhkan Abdullah bin Umar ini telah jatuh gitu loh. Nah, dalam hal ini Al-Imam Abu Dawud mengatakan wal ahaditsu kulluha ala khilafi ma qala Abu Zubair. Hadis-hadis yang diriwayatkan tabi'in yang lain, ini tabi'in thiqat semua.
Al-Imam Muhammad ibn Muslim ibn Syihab Az-Zuhri, ini imam. Jadi ketika meriwayatkan dari siapa? Dari Abdullah ibn Umar, Rasulullah suruh rujuk gitu. Kalau suruh rujuk berarti udah jatuh talak. Kemudian Salim ini putranya Abdullah bin Umar sendiri, thiqah min thiqati tabi'in fil Madinah, di Madinah. Meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, Rasulullah suruh Abdullah bin Umar merujuk istrinya. Kalau disuruh rujuk berarti apa? Sudah jatuh talak. Jadi talak bid'ahnya yang diucapkan oleh Abdullah bin Umar di saat istrinya haid itu sudah dianggap oleh Nabi SAW. Kemudian Nafi ini yang paling kuat meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, yang Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan riwayatu Malik an Nafi' an ibni Umar ini silsilatul dzahab, rangkaian mata rantai emas periwayatan, sehingga dianggap sebagai salah satu ashahul asanid gitu. Dianggap sebagai salah satu sanad hadis yang paling sahih kalau Imam Malik meriwayatkan dari Nafi' dari Abdullah bin Umar. Nah, dalam hal ini ketika ada riwayatnya Nafi' dari Abdullah bin Umar, maka ini riwayat yang kuat yang bisa dijadikan standar untuk nanti menilai riwayat-riwayat selain dari Nafi'. Di samping itu ditambah para tabi'in thiqat yang lain seperti Yunus ibn Jubair, Anas ibn Sirin di Basrah, kemudian Sa'id bin Jubair di Mekah, Zaid ibn Aslam, Abu Wa'il Syaqriq ibn Salamah juga di Basrah. Ini meriwayatkan apa? Bahwasanya Nabi menyuruh Abdullah bin Umar rujuk istrinya itu. Kalau disuruh rujuk berarti telah jatuh talak. Hanya Abu Zubair al-Makki yang membawakan kabar berbeda dari tabi'in yang ada ini. Abu Zubair al-Makki ini meriwayatkan dari Abdullah bin Umar dengan menyatakan Rasulullah tidak menganggap apapun dari apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Umar ini. Nah, ini kan aneh gitu. Nah, kalau ditanya Abu Zubair al-Makki apa perawi yang dhaif atau tidak? Tidak, dia perawi yang thiqah gitu. Artinya terpercaya. Abu Zubair al-Makki riwayatnya ini, riwayat hadis-hadisnya adalah riwayat hadis yang sahih. Nah, maka kita baca terlebih dahulu apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dalam kesempatan kali ini saya membawakan 3 jalur, karena tadi yang sempat saya telusuri di dalam Sahih Bukhari baru dapat 3 jalur, yaitu jalurnya Anas bin Sirin, jalurnya Yunus ibn Jubair, dan jalurnya Nafi' maula ibni Umar. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan qala haddatsana Sulaiman ibn Harb qala haddatsana Syu'bah, dari Syu'bah ibn al-Warad ibn al-Hajjaj ibn al-Warad al-Ataki maulahum Abu Bustam al-Basri, an Anas ibn Sirin, dari Anas ibn Sirin, Basrah juga, perawi di Basrah. Qala sami'tu, aku mendengar, kata Anas bin Sirin. Artinya mendengar langsung dari Abdullah bin Umar. Qal, bahwasanya beliau mengatakan talaqa ibnu Umar imra'atahu wa hiya haid. Jadi Abdullah bin Umar menyatakan tentang dirinya sendiri dengan pernyataan talaqa ibnu Umar. Ibnu Umar telah mentalak istrinya. Wahiyah haid, dalam keadaan istrinya itu sedang haid. Fadzakara Umaru lin nabiyyi, maka Umar bin Khattab, yaitu ayahnya Abdullah bin Umar, menyampaikan perihal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka kata Nabi apa? Liyuraji'ha, hendaknya dia merujuk istrinya. Qultu, kata Anas bin Sirin, tuhtasab, apakah dianggap? Qala famah, kalau tidak apa? Kalau tidak dianggap terus kenapa gitu kan? Ya sudah pasti dianggap karena disuruh merujuk gitu kan. Kemudian wa'an Qatadah, dari Qatadah, ini sama-sama perawi di Basrah juga, yang tadi dari Syu'bah, ini dari Qatadah dan masih kepada Yunus ibn Jubair. Nanti dari jalur yang lain Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan juga dari mengerucutnya sampai pada Yunus ibn Jubair. An ibni Umar qal
murhu liyuraji'ha, Nabi mengatakan perintahkan dirinya untuk merujuknya. Qultu tuhtasab, apakah dianggap yang demikian ini? Qal ara'aita in ajaza wastahmaqa. Nah, bagaimana menurut Anda kalau orang tersebut tidak bisa merujuk ataupun dia itu hamkun, dia orang yang akalnya itu nggak nyampe, apakah tetap jatuh? Tetap jatuh gitu loh. Jadi meskipun orangnya tersebut itu tidak mampu untuk merujuk karena dia hamkun atau dia akalnya itu tidak sampai ketika itu diucapkan, ini tetap tetap dianggap jatuh talak. Nah, kemudian jalur yang selanjutnya Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan qala haddatsana Hajjaj ibnu Minhal qala haddatsana Hammam ibnu Yahya an Qatadah an Abi Ghallab. Dari Qatadah ada perantaranya Abu Ghallab. Abu Ghallab ini kunyahnya Yunus ibn Jubair. Ini tadi jalur yang sebelumnya disampaikan pada jalur sebelumnya oleh Al-Imam Al-Bukhari, yaitu dari Qatadah dari Yunus ibn Jubair. Yunus ibn Jubair menanyakan kepada Abdullah bin Umar, qala qultu li ibni Umar, aku tanyakan kepada Abdullah ibn Umar, rajulun tallaqa imra'atahu wa hiya haid, tentang seorang yang mentalak istrinya pada saat istrinya sedang haid. Ini kalau tadi sebelumnya Anas bin Sirin mendengar Abdullah bin Umar, sekarang Yunus ibn Jubair tanya langsung kepada Abdullah bin Umar tentang seorang laki-laki yang mentalak istrinya wahya haid, ketika istrinya sedang haid. Qal ta'rifu ibnu Umar, Anda mengenal Ibnu Umar? Kata siapa? Kata Abdullah bin Umar, inna ibnu Umar talaqa imra'atahu wahya haid. Abdullah bin Umar itu telah mentalak istrinya ketika istrinya sedang haid. Fa'ata Umar an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka Umar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara dzalikalah, disampaikan kepada Nabi tentang apa yang dilakukan putranya itu terhadap istrinya. Fa'amarahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan an yuraji'aha, agar Abdullah ibnu Umar itu merujuk istrinya. Fa idza tahurat, ketika sudah suci, fa'arada an yutalliqaha falyutalliqha, kalau memang dia mau mentalaknya maka talaklah. Qultu fahal adda dzalika talaqan, maka ditanya lagi apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap hal tersebut itu sebagai talak yang sudah jatuh. Qal ara'aita in ajaza wastahmaqa, maka dijawab, apakah jika dia tidak mampu. Ini yang bertanya Umar bin Al-Khattab, Umar bin Khattab tanya kepada Nabi, apakah ini dianggap talak? Qala ara'aita in ajaza wastahmaqa, apakah kalau memang dia tidak mampu untuk merujuknya atau kemudian dia itu hamkun, dia itu tidak sampai akalnya, apakah tetap dianggap tidak jatuh? Tetap itu dianggap jatuh. Sehingga dua riwayat ini dari Anas ibn Sirin dan dari Yunus ibn Jubair ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap ini telah jatuh talak karena Nabi perintahkan untuk merujuknya. Nah, di jalur yang lain, ini jalurnya Imam Nafi' yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Qutaibah ibn Sa'id ibn Jamil Abu Tarif al-Baghlani. Qala haddatsana al-Laits, yaitu Laits ibn Sa'ad an Nafi', meriwayatkan dari Nafi' maula ibni Umar, anna ibn Umar ibn al-Khattab, bahwasanya Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma talaqa imra'atan lahu wa hiya haid, mentalak wanita yang menjadi istrinya ketika dia sedang dalam keadaan haid.
tatliqatan wahidatan, dengan satu talak. Fa'amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya, yaitu memerintahkan Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma an yuraji'aha, untuk merujuk dirinya. Tsumma yumsikaha, kemudian ia pertahankan istrinya, hatta tathura, sampai istrinya suci. Tsumma tahidu indahu haidatan ukhra, baru kemudian haid sekali lagi. Ketika haid sekali lagi, tsumma yumhilaha, maka ditahan haid tersebut sampai berlalu, hatta tathura, sampai suci untuk kedua kalinya, min haidhiha, dari haidnya. Fa in arada an yutalliqaha falyutalliqha hina tathura min qabli an yujami'aha. Kalau memang mau mentalaknya, maka talaklah di situ pada saat dia tahur, pada saat dia suci dari haid yang kedua ini. Hina tathura, ketika sudah suci, min qabli an yujami'aha, sebelum dia menyetubuhinya. Fatilkal iddah, demikianlah iddah, allati amarallahu an tutallaqa lahan nisa, iddah yang telah ditentukan oleh Allah agar seorang suami itu boleh untuk mentalak istrinya pada waktu tersebut. Nah, ini 3 jalur yang saya dapati. Adapun jalur-jalur tadi yang disebutkan oleh Imam Abu Daud, sisanya lagi saya belum mendapatinya. Saya baru telusuri tadi, baru dapat 3 jalur ini di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari, yaitu jalurnya Anas bin Sirin, Yunus bin Jubair, dan Nafi' Maula Ibni Umar. 3-tiganya menyatakan Nabi perintahkan rujuk. Kalau Nabi perintahkan rujuk, maka sudah dianggap jatuh, meskipun dilakukannya pada saat haid. Nah, dalam kesempatan ini tadi Imam Abu Daud ternyata menyampaikan ada lebih dari 3 tabi'in ini yang semuanya thiqat, juga mengatakan Nabi itu memerintahkan untuk rujuk. Hanya Abu Zubair Al-Makki yang memberitakan dari Abdullah bin Umar, beda sendiri dari teman-temannya yang lain gitu loh. Nah, bagaimana khabar yang disampaikan oleh Abu Zubair Al-Makki ini? Berikut Al-Imam Abu Daud meriwayatkannya. Qala haddatsana Ahmad ibn Salih, kata Imam Abu Daud. Qala haddatsana Abdul Razzaq. Abdul Razzaq menyampaikan kepada kami. Qala akhbarana Ibnu Juraid, telah menyampaikan khabar hadis ini kepada kami, yaitu Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Juraid Al-Makki. Ini salah satu poros periwayatan di Mekah. Qala akhbarani Abu Zubair. Abu Zubair menyampaikan hadis ini kepadaku. Annahu sami'a Abdurrahman ibn Aiman maula Urwata. Jadi posisinya Abu Zubair ini tidak bertanya langsung kepada Abdullah bin Umar, tapi dia hadir di suatu majelis di mana Abdurrahman ibn Aiman, yang merupakan budak yang dibebaskan oleh Urwah ibn Zubair, itu bertanya kepada Abdullah bin Umar, yas'alu ibna Umar wa Abu Zubair yasma'. Pada saat itu Abu Zubair memperhatikan, mendengar dan memperhatikan apa yang ditanyakan oleh Abdurrahman ibn Aiman ini kepada siapa? Kepada Abdullah bin Umar. Apa pertanyaannya Abdurrahman bin Aiman maula Urwah tadi? Qala kaifa tara fi rajulin talaqa imra'atahu haidan. Apa yang Anda putuskan, pandangan Anda apa terhadap seorang laki-laki yang mentalak istrinya pada saat istrinya haid? Qal, maka Abdullah bin Umar menjawab, talaqa Abdullah ibn Umar imra'atahu wa hiya haid. Abdullah bin Umar telah mentalak istrinya pada saat dia haid. Jadi antum perhatikan tadi dari sekian tabi'in yang tanya dengan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar itu jawabnya bukan tolak tu, aku mentalak, tidak, tetapi beliau mengucapkan Abdullah bin Umar mentalak, jadi menceritakan dirinya.
menceritakan dirinya dahulu dirinya pun juga mentalak seorang wanita dalam keadaan haid. Ala ahdi Rasulillah, di masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasala Umar, maka Umar bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sama seperti riwayat-riwayat sebelumnya. Faqal inna Abdullah ibn Umar talaqa imra'atahu wa hiya haid. Umar bin Khattab cerita kepada Rasulullah, Abdullah bin Umar ini telah mentalak istrinya ketika istrinya sedang haid. Qala Abdullah faraddaha alayya, maka Abdullah menceritakan Rasulullah mengembalikan kepadaku walam yaraha syai'a, dan Rasulullah tidak menganggapnya apapun. Nah, ini yang dibawa oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, yang kata Al-Hafidz Ibnu Hajar riwayatin ukhra, di riwayat yang lain. Tidak disebutkan sumber referensinya, akan tetapi di sini ternyata sumber referensinya ada di dalam Sunan Abi Daud. Ini diantaranya, yaitu dari Abu Zubair Al-Makki. Nah, untuk kesempatan ini Al-Imam Abu Daud menjelaskan gitu kan. Jadi Imam Abu Daud rahimahullah, untuk riwayat-riwayat yang tidak bermasalah beliau tidak banyak berkomentar. Jadi ketika beliau ditanya oleh kaum muslimin di Mekah tentang kitab sunannya ini, Imam Abu Daud menulis risalah gitu kan. Jadi risalah Imam Abu Daud ini kepada ahli Makkah ini adalah pengantar untuk kitab sunannya. Subhanallah, sedikit saya sampaikan. Jadi masing-masing dari kutub sittah ini, tidak semua para a'immatus sittah itu menyebutkan metode penyusunan kitabnya gitu. Imam Bukhari itu nggak nyebutkan metode penyusunannya, nanti hadis yang saya sampaikan begini. Tapi kesimpulan bahwasanya karakter hadis yang disampaikan Imam Bukhari seperti ini itu hadir dari riset para ulama setelahnya. Wah, Imam Bukhari begini. Itu dari riset para ulama setelah Imam Bukhari. Tapi Imam Bukhari sendiri tidak menjelaskan dalam satu muqaddimah gitu. Ini nanti di dalam sahihku ini aku mensyaratkan hadisnya begini, perawinya harus begini. Itu tidak tercantum di matan Sahih Bukhari. Adapun Imam Muslim nulis. Imam Muslim nyusun muqaddimahnya, pengantar terhadap Sahih Muslim ini. Nah, Imam Abu Daud yang secara utuh tergabung tidak ditulis oleh Imam Abu Daud yang tergabung, sampai diminta oleh penduduk Mekah tentang karakteristik hadis yang beliau bawakan dalam sunannya. Maka ditulislah oleh Imam Abu Daud kepada ahli Makkah, ini loh pengantar untuk kitab sunanku ini. Nah, di dalam risalahnya Imam Abu Daud untuk sunannya ini beliau mengatakan, fama sakattu anhu fahuwa sholih, yang aku diam terhadap hadis-hadisnya maka dia bisa diamalkan. Adapun yang di dalamnya ini ada problem gitu kan, bayantuhu, aku jelaskan gitu kan. Nah, termasuk yang dijelaskan oleh Imam Abu Daud hadis ini. Nah, apa yang dijelaskan oleh Imam Abu Daud tadi sudah saya sampaikan, bahwasanya rawah hadzal hadits an Ibnu Umar, Yunus ibn Jubair, Anas ibn Sirin, Sa'id bin Jubair, Zaid bin Aslam, dan seterusnya. Dan di akhir dari apa yang setelah Imam Abu Daud itu menyebutkan tabi'in yang meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, Al-Imam Abu Daud sebagai kesimpulan mengatakan wal ahaditsu kulluha ala khilafi ma qala Abu Zubair. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para tabi'in dari Abdullah bin Umar menyelisihi apa yang diucapkan oleh Abu Zubair Al-Makki. Abu Zubair Al-Makki tadi mengatakan tidak dianggap, sementara jumhur, mayoritas perawi-perawi yang meriwayatkan dari Abdullah bin Umar menyatakan bahwasanya itu dianggap talak, artinya sudah jatuh talak. Sehingga kesimpulannya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, talak bid'ah itu tetap dianggap jatuh talaknya, dan seorang suami itu sudah
hilang jatah talaknya 1, tinggal 2. Kalau dia jatuhkan pada saat istri haid atau setelah dia menjima istrinya pada saat istrinya itu barusan suci sebelum nampak tanda-tanda kehamilannya. Jadi dia berdosa karena dia menyelisihi ketentuan Allah, dan kemudian talaknya tetap dianggap. Ini pandangan jumhur ulama termasuk madzhabul arba'ah. Nah, adapun yang berpendapat ini tidak jatuh, Allah taala alam, saya belum tahu fuqahanya siapa. Yang jelas yang saya dapati dari ungkapannya Imam Ibnul Munzir dan Imam Ibn Abdul Bar menyatakan bahwasanya walam yaqul dzalika illa ahlul bid'ah wad dhalal. Jadi dianggap yang berpendapat ini tidak jatuh talak gitu kan. Untuk talak bid'ah ini dia dianggap tidak jatuh. Ini pandangannya ahli bid'ah dan ahli dhalal. Saya belum tahu siapa tokohnya yang dimaksud oleh Imam Ibnul Munzir dan Imam Ibnu Abdul Bar ini. Allah taala a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.